Janjinya yang atur langkahku, janjinya yang pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan terang. Ragulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan kuatkan jiwaku. Haleluya. Kita persilakan dulu. Haleluya. Tunggu Tuhan berjanji menyertai kita sehingga kita tidak perlu takut apapun keadaan yang kita hadapi. Haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Allah itu baik. Sungguh baik Puji Tuhan, dan pada malam hari ini kita nikmati firman Tuhan, kita rasakan kasih-Nya, pertolongannya, dan firman-Nya sungguh-sungguh melawat kita semuanya. Firman-Nya sungguh menguatkan kita, menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan
Sungguh kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Perbuatan-Mu begitu besar bagi kami, melindungi kami Tuhan di tengah-tengah kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Engkau selalu melindungi kami, bahkan memelihara kami di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini. Kami pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Kami saksikan betapa hebat Engkau Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji ya Tuhan Yesus. Banyak juga masalah-masalah bisa kami lewati bersama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Hingga pada malam ini kami boleh datang kepada Tuhan dan kami serahkan hidup kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Sebelum kami sujud menyembah-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Beri hati untuk mengerti, beri hati untuk percaya terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita malam ini saudara-saudara. Kita merasakan kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar, menuntun kita, menolong kita, sehingga hari-hari yang kita jalani ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang selalu menyertai kita, menopang kita, sehingga kita bisa ada malam ini saudara-saudara. Itulah sebabnya kita ingin mendengarkan firman untuk mendorong kita ke dalam satu penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati saudara-saudara. Tema yang kita renungkan beberapa hari ini tentang perkataan kita, saudara-saudara. Buah perkataan kita ini sangat menentukan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Iya, dan malam ini perkataan kita adalah untuk menyembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Pemazmur menyatakan itu saudara-saudara. Mulutnya penuh dengan pujian karena betapa hebatnya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Walau menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan-pergumulan, tetapi dia melihat betapa kuat Tuhan itu di dalam hidupnya saudara-saudara sekalian. Ini yang kita renungkan malam ini. Saudara-saudara temukan di Alkitab kita, Mazmur pasal 71. Mazmur pasal 71. Ya, ini adalah Mazmur Daud. Ya, dia melihat betapa hebatnya pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Di perikopnya disebut doa minta perlindungan di masa tua. Berarti dia sudah melihat betapa hebatnya sejak dari masa muda sampai masa tua. Dia melihat betapa kuat pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya dia sebut mulutnya penuh dengan pujian. Kita baca saja Mazmur 71 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 saya baca demikian. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, saya ulangi lagi, ini pernyataan dari pemazmur ini menghadapi banyak pergumulan, banyak masalah. Ya, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya, supaya kita juga belajar saudara-saudara sekalian. Ini tekad dari pemazmur ini, apapun yang sedang dia hadapi, mulut ini penuh dengan pujian. Ya, karena dua macam pemazmur ini menghadapi banyak kali masalah-masalah. Ya, banyak perjuangan menghadapi orang fasik, menghadapi orang-orang lalim, menghadapi musuh-musuh yang ingin mencelakakan dia tanpa sebab, saudara-saudara. Tidak ada masalahnya, nggak ada kesalahannya, tapi ada saja orang yang ingin berniat mencelakakan dia. Ya, jadi pemazmur ini di samping banyak masalah yang dihadapi, banyak juga pertolongan Tuhan yang dihadapi. Makanya dia sebutkan mulutku penuh dengan pujian. Ya,
Itu sudah tekad dalam hidupnya, bukan hanya saat keberkatan lalu dia memuji Tuhan. Tidak, saudara-saudara, bukan hanya saat semua tenang baru memuji Tuhan, dia tidak lakukan itu. Tapi apapun keadaan yang sedang dihadapi oleh pemazmur ini, sejak dari kecil sampai masa tuanya, ya, dia selalu penuh dengan pujian. Sejak dari menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, mulutnya selalu penuh dengan pujian, ya. Menghadapi beruang, menghadapi orang Filistin, banyak lagi masalah-masalah, dia selalu tekadkan apapun itu, hidup ini harus penuh dengan pujian, saudara-saudara. Sehingga kita juga menjadi pelajaran bagi kita. Kita kan seringkali di dunia ini kita belajar, kita lihat seringkali di diri kita, mulut kita nggak penuh pujian, ya. Seringkali yang banyak mulut kita ini ya ngatain orang, saudara-saudara. Ya, mulut kita ini bersungut-sungut. Itulah yang seringkali kita lihat di dalam diri kita. Mulut kita seringkali cakap kotor, menfitnah, ya, berdusta. Itulah yang seringkali yang terjadi di dalam mulut kita, saudara-saudara. Tetapi harus kita belajar itu. Ya, pemazmur ini dari masa muda sampai masa tuanya, ya, entah menghadapi masalah, entah menghadapi berkat, dia selalu bilang mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, kita kan melihat masa-masa sukar di hari-hari terakhir ini, ya, ada kesukaran-kesukaran, masalah ekonomi, kesehatan, pergaulan kita, di pekerjaan kita, di mana kita berada, menghadapi banyak masalah-masalah, saudara-saudara. Tapi tekad kita seperti pemazmur ini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Karena itu sangat menguntungkan kita. Kalau mulut ini penuh dengan pujian, kita melihat bagaimana Tuhan melindungi kita. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Ya, kita lihat Tuhan membela kita. Kalau mulut kita penuh dengan pujian, ya, coba mulut kita penuh dengan kata-kata yang tidak benar, ya, mulut kita penuh dusta, kata-kata kotor, kata fitnah. Mungkin secara daging puas kita, ada kepuasan. Kalau pemazmur ini kepuasannya menghadapi masalah penuh pujian, dia puas di situ, dia senang, dia sejahtera, dia sukacita menghadapi masalah-masalah, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan dari dulu itu. Ya, makanya dibawa kecapinya ini, saudara-saudara. Kecapinya ini dia bawa untuk selalu memuji Tuhan, ya. Coba kalau kita orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan, dikit aja masalah, menggerutu, bersungut, ya, cakap-cakap yang gak benar, cakap yang gak pantas. Kan itu kita lihat, ya. Kita lihat di pergaulan kita sehari-hari, orang yang gak percaya sama Tuhan, dikit aja ada masalah, wah, langsung ngomongnya gak dikehendaki Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita belajar, saudara-saudara, terutama kita menghadapi masa yang sukar ini, berbeda cara pandang kita, berbeda ucapan kita, berbeda sikap kita menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia ini, ya. Selalu penuh dengan pujian, apalagi kalau kita melihat baik-baik semua, ya, ekonomi kita baik, keluarga kita baik, anak-anak kita baik. Sudah seharusnya kita banyak memuji Tuhan, sudah seharusnya kita banyak menyembah Tuhan, ya. Terlebih menghadapi masalah-masalah di dunia, ya. Kita kan selalu berada di tengah-tengah dunia ini. Bisa tiba-tiba kita dengar orang gak bagus ngomongnya, orang menjelekkan kita, mencelakakan kita. Sudah, pemazmur selalu begitu, gak hadapi dengan yang lain. Coba kalau dia menghadapi antara Daud dengan Saul, dia nggak hadapi, nggak dia ngomong apapun terhadap Saul yang berniat membunuh dia, saudara-saudara. Tapi dinaikkan pujian, ya. Dia naikkan pujian, dia menyembah Tuhan, dan itulah kemenangan-kemenangan, saudara-saudara. Di perjanjian baru kita juga alami, kita melihat itu, dan kita juga berada di hari-hari ini, ya. Nggak selesai masalah kita kalau yang jahat, omongan jahat kita balas dengan yang jahat. Gak selesai, justru menambah masalah, saudara-saudara.
Tapi coba kalau ada omongan yang gak enak, udah bawa di hadapan Tuhan, berlutut menyembah Tuhan, Tuhan yang bertindak. Ya, jadi pemazmur ini sudah tekad di dalam hidupnya itu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ya. Dan di ayat itu sampai di masa tuanya dia melihat betapa hebatnya Tuhan itu. Ayat yang ke-17 saya baca demikian. Ayat 17, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Jadi di masa kecil, masa mudanya mengembalakan 3 ekor kambing domba, hanya membawa kecapi, hanya memuji Tuhan, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mulut ini penuh dengan pujian. Sampai di ayat 18 sampai dikatakan, jangan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi kita saudara-saudara, kita pelajari, kita biasakan itu. Kalau pemazmur itu sudah menjadi darah daging itu, ya, karena mulai dari kecil, setiap ada masalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan dia melihat kemenangan itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia menang mengatasinya, ya, menghadapi siapa saja. Belajar mainkan kecapi ini, pujian penyembahannya, saudara-saudara. Dan sungguh-sungguh dia melihat pertolongan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, saudara-saudara. Kalau mulut kita penuh dengan pujian di hadapan Tuhan, ketika kita menghadapi masalah ini, saudara-saudara, ada pergumulan, ada masalah berat rasanya, gak mampu kita menghadapinya. Nah, tapi kalau mulut ini penuh dengan pujian, yang kita dapatkan adalah perlindungan Tuhan sampai tidak akan mempermalukan kita. Kalau pemazmur ini seringkali begitu, saudara-saudara. Dia gak berdaya, gak mampu, tapi penuh pujian menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari dia, lebih hebat dari dia. Mulut ini penuh pujian, saudara-saudara. Di ayat 1 mengatakan, jangan sekali-kali aku mendapat malu. 71 dari Mazmur ini ayat 1. Demikian saya baca, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Nah, coba menghadapi Goliat, hebat kali Goliat dibanding dengan dia, tidak ada apa-apanya. Tapi di ayat itu berkata dengan nama Tuhan. Kalau dia ambil umbannya dengan nama Tuhan, selalu begitu, saudara-saudara. Dia menyembah, dia memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Betul, dia nggak dipermalukan. Ya, kita juga menghadapi masalah yang lebih kuat dari kita, pergumulan-pergumulan lebih hebat dari kita. Kita tidak berdaya. Antara Goliat dengan Daud, tidak ada apa-apanya seharusnya, saudara-saudara. Tapi ketika kita banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan, termasuk malam ini, setiap kita biston, setiap kita doa penyembahan, kita selalu katakan, Tuhan aku ini gak berdaya, gak ada yang bisa kau andalkan, kekuatan musuh itu begitu kuat, sementara kita lihat diri kita tidak ada apa-apanya. Tapi di sanalah kita berseru, di sanalah kita memuji Tuhan dengan penuh pujian. Hasil yang pertama, tidak akan dipermalukan kita. Jangan sekali-kali aku mendapat malu, tidak pernah dipermalukan. Itu di perjanjian lama, perjanjian baru, setiap orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Walau dia nggak mampu, nggak berdaya, saudara-saudara, kekuatan Tuhan yang sanggup menolong hidupnya. Yang kedua, saudara-saudara,